Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usalli fi hadzal kitab. Syarihum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kemarin kita sudah bahas sampai Sekarang sholatul jamaah. sholat Jumat. Sekarang jamaah. Oh, jamaah. Ya. Kemarin kita sudah bahas tentang rukun sholat, sunnah ab'ad, sunnah hayat. Sudah 3 itu rukun, harus tahu semuanya rukunnya itu. Rukunnya itu apa aja berarti? Kemarin itu rukun, ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Rukun qauliyah itu yang diucapkan, apa itu yang harus dibaca. Rukun qauliyah takbiratul ihram 1, Allahu akbar, takbir pada pertama, kemudian al-fatihah. Setelah al-fatihah apalagi? Terakhir nanti sholawat kepada Nabi di tahiyat akhir, terus salam yang ke kanan. Itu qauliyah ucapan. Nah, nanti ada yang fi'liyah. Fi'liyah itu semua gerakan sholat itu adalah rukun kecuali tasyahud awal. Kecuali tasyahud awal itu sunnah. Tasyahud awal itu sunnahnya sunnah apa? Roj. Tasyahud awal sunnah apa itu? Mas Aziz, sunnah apa? Tasyahud awal. Nah, tadi ngantuk kayak kemarin kan berarti. Sunnah ab'ad itu kalau tidak dilaksanakan harus diganti dengan sujud sahwi, harus sujud sahwi. Ya. Tuh, dari rukun, sunnah ab'ad, sunnah hayat. Itu ada 3 itu yang perlu diperhatikan. Ya. Sholatul jamaah. Hadza utawi iki iku sholatul jamaati, bab nerangaken sholat jamaah. Ini sholat jamaah nih ya, luar biasa. Ma iku opo hukmu sholatil jamaati utawi hukume sholat jamaah. Tuh, pertanyaannya gitu, apa hukum sholat berjamaah? Tuh. Hukmuhu utawi hukume sholat jamaah iku hukmuha ya. Utawi hukumnya sholat jamaah iku fardu kifayatin, fardu kifayah. Fardu kifayah mau hukumnya menjadi fardu kifayah kepada siapa? Ala rijali ngatasi piro-piro wong lanang. Al muqimina kang mukim kabeh. Kang mukim yang bertempat. Musafir bukan. Mukim itu bertempat tinggal. Wa aqalluha utawi paling sitik-sitik jamaah iku imam wa makmumun lan makmum. Wa aqalluha utawi paling sitik-sitik jamaah iku imam wa makmumun lan makmum. Jadi apa hukumnya sholat berjamaah? Sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki yang mukim. Kalau laki-laki yang musafir itu tidak fardu kifayah. Ini bagi yang mukim. Wa aqalluha utawi paling sedikit jamaah iku imamun wa makmumun, imam dan makmum. Fardu kifayah itu apa? Kemarin sudah dijelaskan Rif'an. Fardu kifayah itu yang seperti apa sih? Kalau tidak ada yang mengerjakan, semuanya dosa. Kalau satu yang mengerjakan sudah gugur. Ya, fardu kifayah itu apabila dilakukan fardu yang mana ketika dilakukan oleh satu orang saja maka kewajiban yang lain itu menjadi gugur.
Sholat itu fardu kifayah, itu fardu kifayah. Mau satu desa ini nggak ada yang sholat jamaah sama sekali, maka dosa semuanya itu. Dan dalam kondisi seperti ini ya harus ada yang jamaah. Jamaah di mana? Ya di rumah. Udah ada yang jamaah. Itu jamaah itu fardu kifayah. Bagi laki-laki, perempuan itu tidak fardu kifayah. Sholat jamaah perempuan itu ya dia sholat, bahkan sholatnya itu baiknya itu di rumahnya. Perempuan baiknya sholatnya di rumahnya, tapi ketika dia mau sholat di masjid tidak boleh dilarang. Dan dalam berjamaah itu paling sedikit cuma ada imam dan makmum. Ya iyalah, imam dan makmum. Maksudnya imamnya terus makmumnya satu, udah cukup, itu namanya jamaah itu. Ya namanya berjamaah. Kam iku piro syurutuha utawi piro syarate jamaah. Sab'atun utawi syarate jamaah iku sab'atun ono pitu. Syaratnya berjamaah itu ada berapa? Ada 7. Perhatikan syaratnya. Al awwalu utawi kang pertama iku ayyan wiya arep yen to niat sapa al makmumu makmum. Niate al i'tidaa ing manut bil imami kelawan imam. Jadi kamu niat ketika ini bagi makmum berarti ya, ayyan wial makmum. Kayak dalam sholat itu nanti ada niatnya, niat sebagai makmum. Sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman. Kalau makmum. Nah, kamu ngomong makmuman berarti kamu harus ikut imam gitu ya. Udah niat saya harus mengikuti gerakan imam. Imam makmuman lillahi ta'ala. Bagi imam usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Itu niat bagi imam. Jadi makmum harus berniat mengikuti imam. Asani utawi kang kaping pindho iku ayya'rifa arep yen to ngerti sapa al makmumu makmum intiqalatil imami ing owah-owahe imam. Ayya'rifa arep yen to ngerti sapa al makmum intiqalatil imami ing berubahnya imam, ing gerakan imam. Walau biwasitotin senajan kelawan perantara. Jadi yang kedua, makmum harus mengerti gerakan imam, perubahan gerakan imam. Imam dari tadi lagi berdiri, tahu, makmum harus tahu. Kemudian imamnya ruku, makmumnya tahu ruku. Gitu kan. Imamnya jauh sekali, walau biwasitotin, walaupun dengan perantara. Jadi kamu tahu ketika kamu Allahu Akbar, ini makmumnya banyak sekali begitu ya. Imamnya jauh sana, mungkin kayak Masjid Istiqlal tuh, kan masjidnya luas sekali. Otomatis makmum yang paling belakang itu nggak ngerti gerakan imam, tapi dia jadi ngerti karena ada perantara. Perantaranya siapa? Makmum yang di depannya, gitu kan. Itu loh, itu perantara namanya. Nah, maka akan menjadi tidak sah ketika kamu tidak mengetahui gerakan imam. Ada tabir. Nanti ada nggak dijelaskan di sini? Tembok di belakang. Di sini imam, di belakang tembok. Kamu makmum di belakang situ, ya. Kamu nggak ngerti gerakan imam. Kamu ngertinya cuma ketika imam takbir. Imam berarti udah pindah gerakan gitu. Kalau ininya tertutup ya, maka menjadi tidak sah tembok, kecuali kalau ada apa? Ada celah, ada pintu, maka kamu bisa sah jamaahnya. Tapi kalau kamu ngertinya ngira-ngira, ini berarti imam lagi sujud ini, maka nggak sah. Asalisu tawi kang kaping telu iku Allah yataqaddama arep yen ora dingini sapa al makmum dingine mau alal imami ing atase imam fil makani ing dalam panggonan. Makan itu artinya tempat. Jadi makan itu artinya tempat, bukan makan nasi tuh. Jangan karena puasa kamu taunya makan nih berarti makmum nggak boleh makan duluan, imam dulu yang harus makan gitu. Ya.
makmum harus di belakang imam itu ya, tidak boleh di depan imam. Masa ya? Apa bisa terjadi? Ya bisa terjadi kalau nanti kalau nggak ngerti. Tapi karena udah saking umum ya perkara ini, jadi insya Allah nggak ada lah makmum yang di depan imam. Bisa terjadi kemungkinan ketika masjid biasanya kan ada pintu, jamaahnya meludak. Soft depan itu, paling pojok itu, gimana ya menggambarkannya ya? Biasanya kan ada jendela, ya. Di jendela, imam di depan. Kemudian di sebelah jendela itu, di luar jendela itu ada makmum, ya kan, makmum. Nah, selama makmum yang di depan di luar masjid itu kemudian jendelanya dibuka, maka jamaahnya sah ya. Nah, karena di depan yang paling depan makmum itu masih ada tempat kosong, ya. Sudah penuh, ada makmum datang, makmumnya berdiri di depannya lagi gitu ya. Depannya lagi. Di depan makmum yang paling depan sisi luar. Dia nggak tahu tuh posisi imam, ternyata kalau dilihat, diperhatikan, umpama diteliti, posisinya dia dengan imam itu sudah di depan imam gitu loh. Ya, dia ada di luar masjid. Dia nggak tahu kalau posisinya dia sebenarnya itu sudah di depan imam. Maka ini menjadi tidak sah jamaahnya gitu ya. Jadi nggak boleh makmum berada di depan imam. Ar-rabi'u tawi kang kaping 4 iku ayyak huruba arep yen to perek minhu perek sapa makmum minhu saking imam fi ghairil masjidi ing dalam liyane masjid. Kalau di luar masjid maka makmum harus dekat dengan imam. Kayak gitu. Kalau dalam masjid boleh jauh, boleh. Boleh jauh. Boleh. Al-khamisu tawi kang kaping 5 iku alla yahula arep yen to orang ngaling-ngalingi bainahuma ing dalam antarane makmum lan imam apa sing ngalingi hailun pengaling-aling aling-aling tau ya, penutup penghalang. Yang kelima, hendaknya tidak ada penghalang antara imam dan makmum. Tadi salat di sini, imamnya di sini, makmumnya di belakang. Ini ada temboknya, ya kan. Di situ ada pintu, maka masih bisa, dia masih tidak ada penghalang karena masih ada celah. Tapi kalau ini tertutup ya, terus di belakangnya ada makmum, maka tidak sah jamaahnya. Karena apa? Karena terhalangi oleh tembok gitu. Terhalangi oleh tembok. Itu ya. Nggak boleh ada penghalang, setidaknya harus ada celah. Kendala ketika ada makmum, ada masjid atau musola, imamnya di depan, di sebelah kiri imam ya itu makmum laki-laki, di sebelah kanan imam itu makmum perempuan, dipisah oleh tembok, ya kan, dipisah oleh tembok. Nah, paling depan itu ada celah antara makmum laki-laki dan makmum perempuan berupa pintu, ya kan. Seumpama ini ya, seumpama ada pintu. Kalau mau jamaah maka pintunya harus dibuka. Kalau pintunya nggak dibuka maka tidak sah jamaahnya gitu loh. Gitu ya. Oh, ini imam di sini, imam. Di belakang persis ini laki-laki. Sebelah sananya, sebelah mana? Sebelah kanan imam lagi, sebelah kanan makmum laki-laki itu ada makmum perempuan. Dibatasi oleh tembok, benar tertutup. Cuman di depannya itu di depan makmum putri dan makmum putra itu ada pintu. Akan sah jamaahnya kalau pintunya dibuka. Tapi kalau pintunya ditutup maka jamaahnya menjadi tidak sah gitu. Karena apa? Karena terhalangi. As-sadisu tawi kang kaping 6 iku ayyuta bi'a arpianto ngentut bureni sapa al makmum imamahu ing imame makmum. Yang ke-6 adalah makmum mengikuti gerakan imam.
Ya, makmum harus mengikuti gerakan imam, tidak boleh mendahului gerakan imam. Kalau mendahului bagaimana? Tidak boleh. Tidak boleh. Namanya bukan makmum nanti kalau dia mendahului imam. Jadi jangan sampai imam belum ruku, imam baru selesai membaca surat, imamnya masih berdiri nih. Karena kamu udah tahu selesai, kamu langsung ruku. Nah ini nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Nunggu imam ruku dulu. Ketika imam ruku, Allahu Akbar, kamu baru ikut ruku. Tidak boleh mendahului imam. As-sabi'u utawi kang kaping 7 iku Allah yaqtadiya arep yen to ora nganut sapa makmum biman kelawan wong talzamu kang wajib hu ingman apa al-i'adatu baleni. Yang ketujuh, dia tidak menjadi makmum bagi orang yang memiliki kewajiban untuk mengulang sholat. Gitu. Ini adalah sholat berjamaah. Ini harus diperhatikan. Kalau sholat di masjid yang besar itu, kalau jamaahnya sampai keluar, semua kamu jadi makmum, kamu harus tahu nih, oh ini posisi saya masih di belakang makmum, di belakang imam apa sudah terlalu maju dari depan imam, karena kan nggak kelihatan. Terus sumpama ini harus ada biasanya ada imam depan, kemudian di pintu musola itu, pintu masjid itu ada di tengah, belakang tengah sebelah. Imamnya di sini. Pintu masjid ada di tengah-tengah sana, di tengah sebelah kanan. Kemudian yang depan sebelah depan itu semua ditutup di pintu, di pintunya ditutup, jendelanya ditutup. Lah si makmum sholat di luar sana, maka meskipun pintu di sana tidak ditutup ya, tapi karena jendelanya ditutup, berarti dia termasuknya terhalang oleh penghalang. Jadi jamaahnya tidak sah begitu. Harusnya digambar memang. Harusnya digambar. Imam. Masjid IAIN. Masjid IAIN itu kan imam depan ada 2 pintu ya kan? Itu 2 pintu. Pintu satu yang paling timur itu untuk jamaah putri, pintu barat itu untuk jamaah putra ya kan. Nah, di pintu barat itu kalau kamu ke sebelah barat lagi ya, di sisi luar luar masjid. Di depan di pintu barat semua jamaahnya penuh. Kamu ambil ke barat lagi ya. Di sisi luar luar masjid ya. Ini bukan di dalamnya. Sedangkan situ semua ditutup, ya kan? Itu ditutup gak sih? Kaca bukan? Kaca apa tembok? Tembok. Ya, kamu ada di depan, di barat, sebelah barat, pintu barat, kan? Sisi luar, kan? Bingung ini. Nah, kalau itu ditutup, maka jamaahnya nggak sah. Jamaahnya nggak sah, gitu loh. Jadi kamu harus ada di belakang, sebelah timur pintu barat. Karena apa? Dia imamnya di sana, sini kan imam di dalam sana ya, depan, kamu di sini. Ini pintu, sebelah kamu persis pintu. Maka boleh tuh bisa. Tapi kalau kamu di sebelah sana pintu, ya kan? Maka jamaahnya menjadi tidak sah. Kalau tidak ada jendela sebelah situnya. Tapi kalau sebelah situ ada jendelanya ditutup, jamaahnya juga tidak sah gitu. Karena apa? Ada penghalang antara makmum dan imam itu. Jadi gitu ya. Di sebelah barat, pintu barat, ya kan? Maka kalau itu tertutup, maka tidak sah jamaahnya. Ini ada syarat-syaratnya berjamaah begitu. Oke, saya rasa cukup dulu. Ada pertanyaan nggak? Ada, Pak. Gimana, Mas? Tadi yang jamaah makmumnya di depan itu
nggak sahnya bagi satu orang apa semuanya, Pak? Semuanya, Semuanya. semuanya nggak sah. Maksudnya bagi yang melakukan itu loh. Tapi kalau makmum yang memenuhi syarat ya sah. Oh, maksudnya Bagi khusus dia doang itu yang melanggar itu, dia yang tidak sesuai dengan syarat, maka dia jamaahnya tidak sah. Sholatnya sah nggak? Sah sholatnya, gitu loh. Itu ya. Iya. Saya pernah menemukan ini satu di sini, di sini di Purwokerto. Ketika taraweh itu penuh jamaahnya sampai ke depan. Di depan itu ternyata ada makmum yang di depan sebelah barat pintu. Padahal dari pintu barat itu ditutup ya. Oh ini pintu nih, ini pintu. Sebelah sini tertutup tembok ya. Ini tembok nih, tembok. Lah makmum kok sholat di sini ya. Meskipun imamnya di sini ya, ini jamaahnya tidak sah gitu. Ini pintu. Ya, ini tembok. Sebelah luar ya, sebelah luar sini. Lah, imam kan di sini nih. Makmumnya di sini. Ini tidak sah jamaahnya. Tidak sah jamaah. Kenapa? Karena terhalang tembok, terhalang tembok. Ya kan? Meskipun si imam berada di depan makmum, imamnya tetap di depan gitu kan. Nah, biasanya seumpama saking penuhnya jamaah ya kan. Terus makmumnya sampai sini ya kan. Ya, ternyata sampai luar, sampai sini, makmumnya sampai sini. Imamnya padahal di sini. Makmum yang ini sudah di depan imam. Posisinya loh kalau ditarik garis lurus dia ternyata udah ini jamaahnya juga tidak sah gitu. Yang tidak sah apakah semua jamaah? Enggak, cuma dia aja itu yang melakukan itu. Jamaah. Jadi dulu di Semarang itu saya di masjid bahkan itu ya. Ya yang fatal itu Idul Fitri dan Idul Adha itu saya sampaikan sudah ke sana itu. Tahu sekarang itu sudah ditindaklanjuti atau belum gitu kan. Jadi jamaahnya sampai berada seperti itu gitu loh. Ada tembok begini ya. Ini pintu tembok. Jamaahnya sampai sini. Padahal ini sudah terhalang oleh rumah gitu loh, rumah. Terhalang oleh rumah. Saking penuhnya gitu, saking penuhnya. Soalnya gini ya. Saking penuhnya, maka jamaahnya harus di sini nih, terus gitu. Ketika nanti di sini ada rumah, terus kamu sholatnya di sini, maka jamaahnya nggak sah. Terus saking penuhnya, jadi terhalang oleh rumah sampai saking penuhnya. Lah itu secara fikih jamaahnya itu tidak sah itu, yang berada terhalang oleh tembok. Kayak gitu. Oke. Cukup, insyaallah minggu depan besok kita lanjutkan lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.